Halo guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So, di video hari ini teman-teman saya bakal membahas satu topik dan juga pertanyaan yang sangat hangat. Sering banget ditanyakan beberapa waktu belakangan, yaitu adalah kira-kira apa nih next naratif yang bakalan hot di cryptocurrency market? Nah, kita tahu bahwa untuk kalian bisa mendapatkan gains yang besar dalam waktu yang relatif singkat, biasanya cara paling baiknya adalah kalian trading dan investasi berdasarkan naratif. Ketika sebuah naratif lagi hot di cryptocurrency, kalian bisa melihat project tersebut rally luar biasa kencang, bahkan sekalipun jika project tersebut tidak mempunyai utility yang terlalu baik atau tim di belakangnya juga nggak terlalu jelas. Tapi karena memang naratifnya lagi hot, semua project di naratif tersebut biasanya bakalan pumping. Itu kita lihat beberapa waktu belakangan di AI. Bahkan mungkin saya bisa katakan 1-2 bulan terakhir itu adalah zamannya AI. Semua project atau token yang ada kaitannya dengan AI itu pump, teman-teman. Dan pertanyaan berikutnya, next naratifnya bakalan apa nih gitu? Ya mungkin bisa kita manfaatkan dan kita nggak ketinggalan lagi. Karena kalau sekarang untuk AI, walaupun saya yakin AI masih punya ruang untuk berangkat atau naik ke atas, tapi kita sudah berada di pertengahan jalan, teman-teman. Oke, jadi market cap-nya juga untuk project-project AI rata-rata udah cukup besar gitu ya. Dan saya rasa memang masih bisa naik, tapi ada masanya mereka bakalan cool down terlebih dahulu. Pullback, konsolidasi sebelum pada akhirnya mereka breakout lagi. Nah, kemudian saya pengen lakukan update sedikit gitu ya. Untuk altcoin secara general, teman-teman, bahwa di video terakhir saya sampaikan bahwa ada secerca harapan gitu ya. Ada secerca harapan buat teman-teman yang merupakan altcoin holders karena saya melihat Bitcoin dalam waktu dekat akan mendapatkan rebound. Setidak-tidaknya adalah semacam dead cat bounce. Sehingga altcoin juga kemungkinan akan keikutan ketarik naik. Sehingga ada waktu bagi teman-teman untuk memikirkan lagi keputusannya mau apa nih. Apakah mau mengurangi exposure kah, atau mau taking profit kah, atau mau menjual semuanya. Nah, ini mungkin udah dikasih waktunya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, teman-teman. Masing-masing mempunyai profil resiko yang berbeda. Jadi, kalian wajib memanage portofolio kalian sendiri. Nggak ada jawaban yang benar. Jangan kalian tanya ke saya, jadi saya harus sekarang ngapain? Jual koin saya kah? Jual sebagian kah? Atau justru membeli? Jawabannya bergantung kepada kondisi kalian. Gitu kan? Kalau saya pribadi, saya udah jelaskan dari video terakhir, bahwa saya start melakukan dollar cost averaging. Dan sekarang rata-rata sudah mendapatkan bounce dan profitnya juga udah lumayan banget. Teman-teman yang berada di VIP room juga harusnya mengetahui hal tersebut. Tapi bukan itu yang mau kita bahas di video hari ini, teman-teman. Tapi, next naratif itu apa? Gitu kan? Nah, ada satu video di sini yang mungkin bisa kalian tonton juga nanti. Tapi saya bakalan memberikan statementnya saja. Dan backgroundnya dulu, teman-teman. Kita tahu bahwa beberapa waktu belakangan Larry Fink menjadi salah satu orang yang sering menjadi highlight di cryptocurrency market. Pertama, dikarenakan yang dia berubah haluan 180 derajat berubah dari yang awalnya Larry Fink itu sebagai CEO-nya BlackRock menyampaikan bahwa Bitcoin menurut dia adalah index of money laundering. Jadi indeks untuk memperlihatkan pencucian uang. Tapi beberapa waktu belakangan dia berubah 180 derajat. Menjadi, dia mengatakan, Bitcoin sekarang adalah store of value. Jadi itu perbedaannya sangat jauh gitu, opininya. Dan kita tahu juga, Larry Fink sebagai CEO BlackRock telah berhasil juga membuat spot Bitcoin ETF dengan volume paling tinggi. Yang nggak heran, mereka punya aset under management itu 10-11 triliun dolar, teman-teman. Ini adalah salah satu institusi terbesar di dunia. Sehingga statement dari dia tentunya akan sangat-sangat berpengaruh. Dan guess what, teman-teman? Kali ini ada satu statement dari dia yang kemudian kembali membuat satu naratif itu kemungkinan start untuk bersinar. Yaitu adalah, the next step is the tokenization of financial assets. And that means every stock, every bond, etc. will be tokenized. Artinya apa? Dia di sini menyampaikan dan menjelaskan sedikit seputaran ETF dan lain sebagainya. Lalu dia mengatakan, next step-nya, atau dia melihat berikutnya yang mungkin bakalan viral, yang bakalan hot, itu adalah tokenisasi dari aset finansial.
Contohnya apa? Misalnya real estate, itu ditokenisasi. Misalnya lagi ada stocks atau saham, itu juga bisa ditokenisasi, dan lain seterusnya. Jadi, yang dimaksud di sini adalah real world asset. Jadi ini adalah salah satu narasi yang kemungkinan baru saja start untuk menghangat lagi, teman-teman. Dan kalau misalnya kalian mau melihat project-project mana aja sih sebenarnya yang termasuk ke real world asset, kalian bisa masuk ke CoinMarketCap, kategori, dan di sini kalian bisa melihat real world asset. Nah, di sini kalian harus filter dulu teman-teman sendiri karena biasanya ada miss kategori di CoinMarketCap yang nggak masuk RWA pun dikategorikan RWA. Sekarang saya singkat aja RWA ya teman-teman biar nggak terlalu ribet. Jadi di kategori RWA ini banyak sebenarnya project yang sudah terlisting di CoinMarketCap. Tapi yang menurut saya lebih baik adalah kalau misalnya teman-teman mau masuk ke naratif yang kemungkinan baru akan mulai menghangat, masuklah ke project-project leadernya. Kenapa seperti itu? Ya karena teman-teman biasanya uang-uang besar itu bakalan masuk dulu ke project-project leadernya sebelum masuk yang ke kecil-kecilnya. Contohnya misalnya L1 gitu. Kalau misalnya L1 lagi hot, orang-orang masuknya kemana? Nggak mungkin langsung ke HBAR, nggak mungkin langsung ke ICP. Masuknya Ethereum dulu sebagai project leadernya, salah satu yang paling besar market cap-nya. Karena di situ liquidity-nya tebal, gitu kan, volatility-nya nggak terlalu tinggi, di listing di berbagai exchange yang ternama, dan seterusnya. Baru setelahnya adalah project-project di bawahnya. Sama juga di sini, kalau misalnya nanti benar, real world asset atau RWA bakalan menghangat dan bakalan meroket di kuartal ini, atau mungkin beberapa bulan ke depan, maka saya rasa Ondo bisa menjadi salah satu yang akan bersinar juga. Ya ini juga harusnya kalian sudah pernah dengar ya, beberapa waktu belakangan dibahas di mana-mana. Berbagai influencer membahas soal Ondo karena mungkin di-mention oleh Bro Timothy Ronald. Dan ini menjadi salah satu project leader di sektor atau narasi real world asset. Dengan kapitalisasi pasar sebesar $1 billion, teman-teman. Dan clue-nya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa ini adalah project leader gitu kan. Kemudian kira-kira kita harus masuknya kemana? Kalian lihatnya dulu filternya. Pertama berdasarkan kategori RWA. Yang kedua, carilah yang sudah di listing di berbagai exchange besar. Alasannya kenapa? Sesimpel karena kalau sudah di listing di berbagai exchange besar, teman-teman, maka akan ada akses bagi banyak investor untuk bisa membeli project tersebut. Contohnya ya Ondo lagi. Ondo udah di listing di mana-mana. Binance, Bybit, Get.io, KuCoin, Coinbase, manapun yang kalian mau, semuanya sudah ada ngelisting Ondo. Walaupun kita bisa katakan ini bukan sebuah project yang kapitalisasi pasarnya kecil lagi, $1 billion, tapi menurut saya ini masih ya termasuk kategori project yang mid cap, teman-teman. Kenapa? Karena kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu, bahkan meme coin di Solana saja dalam kurun waktu beberapa hari bisa meroket dari 0 sampai kurang lebih $1 billion. Itu adalah meme coin tanpa utility. Beda cerita dengan Ondo di sini. Yang jelas-jelas punya utility, tim di belakangnya juga solid, gitu kan? Dan juga sudah di listing di berbagai exchange yang ternama. Jadi ini menurut saya akan menjadi salah satu yang akan take profit gitu ya, take advantage ketika RWA naratif itu hot. Nah, dari filter yang baru saja saya sebutkan teman-teman, maka kita bisa mencari berbagai project lainnya lagi. Oke, yang sudah di listing di exchange besar, terlebih lagi kita mau cari yang misalnya volumenya sudah sangat tinggi. Kalau kita bisa filter di sini, maka Polymesh itu mungkin menjadi salah satu yang bisa mencuri perhatian kalian. Volume 24 jam terakhir, teman-teman, itu $1,1 billion. $1,1 billion. Bahkan, hampir 3 kali lipat daripada Ondo. Nah, kalau kalian klik di sini, kalian juga akan menemukan bahwa ternyata project ini juga telah di listing di Binance, KuCoin, Get.io, dan seterusnya.
Nah, inilah sedikit banyak menggambarkan seberapa pentingnya kalau misalnya kalian mau masuk ke sebuah naratif yang baru mulai akan hot. Masuk ke project leader dulu, yang market cap-nya sudah lumayan besar, yang sudah di listing di berbagai exchange besar, dan disitulah kalian baru filter lagi. Yang mana-mana mungkin dari segi price action menurut kalian terbaik. Dan beberapa di antaranya menurut saya adalah Ondo, yang bisa menjadi watchlist, Polymesh. Kemudian kalau misalnya kalian mau satu lagi, kalian bisa scroll aja sendiri. Nanti ngelihat yang mana nih, yang price action-nya baik, yang sudah di listing di beberapa exchange besar. Saya bisa kasih contoh lagi satu, yaitu adalah LTO Network. Tapi ini mungkin market cap-nya masih cukup kecil. Dan ini sudah saya mention juga di VIP room, gitu ya. Dan ini menjadi salah satu watchlist kita. Ini juga ada di listing di Binance, KuCoin, dan lain seterusnya. Nah, di video berikutnya, teman-teman, saya kemungkinan akan memberikan mungkin pendapat saya untuk hidden gems yang berada di sektor atau narasi real world asset. So, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk video itu, mungkin boleh kasih like dan komentarnya kalau misalnya kalian mau ada video soal hidden gems untuk sektor real world asset. Sehingga saya tahu, oh rupanya memang banyak yang mau mengetahui hal tersebut. Tapi intinya yang mau saya sampaikan di video hari ini, teman-teman, real world asset mempunyai potensi untuk menjadi next naratif yang bakalan hot, yang kemungkinan akan outperform berbagai altcoin lainnya di beberapa, atau bahkan start dari bulan ini sampai beberapa bulan ke depan. Dan biasanya memang narasi itu bisa berjalan beberapa dalam waktu yang bersamaan. Artinya bisa aja tidak hanya RWA, tapi juga ada narasi lain yang naik secara bersamaan. Tapi untuk sementara, salah satunya menurut saya yang chance-nya cukup kuat adalah real world asset. Dan beberapa yang tadi saya sebutkan, itu mungkin teman-teman bisa jadikan sebagai pertimbangan watchlist. Ada Ondo, ada juga Polymesh, ada juga LTO, dan beberapa lainnya mungkin akan saya mention di video berikutnya, karena itu market cap-nya juga cenderung masih cukup kecil, tapi saya anggap itu sebagai sebuah hidden gems. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.